1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang akan membahas tentang industri pupuk urea yang beranggotakan saya sendiri, Aura Widya Salsabila dengan NIM 2051321, Lucy Prita Wardani 2051347, dan Rahmadia Mutiara Hikmah 2051375. Poin-poin yang akan dibahas yaitu yang pertama profil industri, yang kedua karakteristik, yang ketiga baku mutu limbah cair, dan yang keempat upaya pengurangan limbah. Yang pertama profil industri akan dijelaskan oleh Rahmadia. Profil industri pupuk urea. Next, pengertian pupuk urea. Pupuk urea adalah suatu zat yang mengandung karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang diberikan ke tanah dengan tujuan memperbaiki kesuburan tanah dan mengganti zat hara yang hilang pada tanah. Pupuk urea pertama kali ditemukan oleh Hilaire Rolle pada tahun 1773. Urea juga disebut dengan carbamide, resin, isourea, dan carbonyl diamide. Next. Fungsi dari pupuk urea dibagi menjadi 3, yaitu pertama, mencukupi nutrisi tanaman, kedua, membantu pertumbuhan tanaman agar lebih optimal, ketiga, memaksimalkan hasil panen yang telah didapatkan dari penggunaan pupuk urea. Next. Proses pembuatan pupuk urea dibuat dengan bahan baku gas CO2 dan liquid NH3 yang disuplai dari pabrik amonia. Proses pembuatan pupuk urea dibagi menjadi 6 unit, yaitu pertama, sintesa unit. Unit ini merupakan bagian terpenting dari pabrik urea untuk mensintesa urea dengan mereaksikan liquid NH3 dan gas CO2 di dalam urea reaktor, dan ke dalam reaktor ini dimasukkan juga ke larutan recycle karbamat yang berasal dari recovery. Kedua, purifikasi unit. Amonium karbamat yang tidak terkonversi dan kelebihan amonia di unit sintesa diuraikan dan dipisahkan dengan cara tekanan dan pemanasan dengan 2 step penurunan tekanan. Yang ketiga, kristaliser unit. Larutan urea dari unit purifikasi dikristalkan di bagian ini secara vakum. Kemudian kristal ureanya dipisahkan di centrifuge. Panas yang diperlukan untuk menguapkan air diambil dari panas sensibel larutan urea maupun panas kristalisasi urea, dan panas yang diambil dari sirkulasi urea seluri ke HP absorber dari recovery. Keempat, preheating unit. Kristal urea keluaran centrifuge dikeringkan sampai menjadi 99,8% dengan udara panas, kemudian dikirimkan ke bagian atas preheating tower untuk dilelehkan dan didistribusikan secara merata ke seluruh distributor, dijatuhkan ke bawah sambil didinginkan oleh udara dari bawah dan menghasilkan produk urea butiran atau pril. Kelima, recovery unit. Gas amonia dan gas CO2 yang dipisahkan di bagian purifikasi diambil dengan 2 step absorbi dengan menggunakan mother liquor. Sebagian absorban kemudian di-recycle kembali ke bagian sintesa. Terakhir, proses kondensat treatment unit. Uap air yang menguap dan terpisahkan di bagian kristaliser didinginkan dan dikondensasikan dengan jumlah kecil urea, NH3 dan CO2 ikut serta kondensat kemudian diolah dan dipisahkan di stripper dan hidrolizer. Gas CO2 dan NH3-nya dikirim kembali ke bagian purifikasi untuk di-recover. Next. Dampak penggunaan pupuk urea. Penggunaan pupuk urea dalam jumlah yang berlebihan justru akan menyebabkan tanaman mudah layu dan membangun garam beracun di dalam tanah, sehingga terjadi ketidakseimbangan kimia tanah dan dapat mengubah pH alami tanah. Dampak lainnya yaitu merusak kadar keasaman tanah, mempengaruhi kualitas air sekitar, membuat pertumbuhan tanaman ke depannya kekurangan zat hara, dan produktivitas menurun, serta biaya yang seakan meningkat. Yang kedua, karakteristik pupuk urea. Karakteristik yang pertama yaitu higroskopis, mudah larut dalam air dan bersifat sangat mudah menghisap air. Yang kedua, mengandung nitrogen yang tinggi. Yang ketiga, mengandung unsur hara sebesar 46%. Yang keempat, berbentuk butir-butir kristal berwarna putih.
Kandungan urea. Urea mengandung 46% nitrogen, biuret 1%, dan air 0,5%, yang berarti setiap 100 kg urea terdapat 46 kg nitrogen. Yang ketiga, baku mutu limbah cair pupuk urea. Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP 51-LH-10-1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri tanggal 23 Oktober 1995 mengenai parameter baku mutu limbah cair untuk industri urea dapat dilihat pada slide berikut. Next. Yang keempat, upaya pengurangan limbah pupuk urea. Yang pertama, beralih ke pupuk yang lebih ramah lingkungan. Di sini kita dapat beralih ke pupuk organik seperti pupuk kompos, pupuk kandang, pupuk hijau, dan lain-lain. Yang kedua, pengolahan limbah cair agar lebih ramah lingkungan. Pengolahan dapat dilakukan dengan metode filter keramik atau filtrasi membran keramik dengan tujuan menurunkan konsentrasi amonia dalam limbah seperti Fe atau besi, Cr atau krom, dan Mn atau mangan. Yang ketiga, pemanfaatan sisa pupuk urea untuk pertumbuhan tanaman. Seperti yang dilakukan oleh PT Pupuk Iskandar Muda yang merupakan perusahaan pupuk urea di Jakarta Selatan dan Aceh Utara, sisa pupuk urea dimanfaatkan sebagai pengganti pupuk untuk menyokong pertumbuhan tanaman buah naga. Jadi berikut beberapa referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.